Pisangnya nih tuh. Pada berapa Itu pisang Ambon? Iya, pisang Ambon semua. Nah ini Pak kentang dari PT Indofood, bibitnya tadinya, cuman ini lokal. Ini kentang lokal, kecil. Lokal. Belum ada pun Pak, ada baru juga itu mah baru 40 hari ini. Ini per pohon biasanya berapa gram kilo? Ya itu Pak kadang-kadang 1 kilo, rata-rata 8 ons Pak. 1 kilo ini nanam berapa ribu pohon? Dihitung nggak? Enggak dihitung. Tapi perluasnya Perluasan coba ini dihitung. sedikit, bibitnya juga Pak, cuma 1 kintal 20 ini. Mahasiswa siapa yang mau ngitung ini? Nanti hasil panen dipantau gitu kan bagus Pak. Jadi Iya, per pohonnya bagus. berapa rata-rata? Rata-rata Besok mah. terus hari Sabtu kan mahasiswa suruh ke sini. Program ngitung tanam kentang. Mumpung ini masih utuh. Iya, Ini kan nggak pernah ngitung. enggak, sama enggak dihitung-hitung. Ini nggak bisa sekian kali sekian, enggak. Ini beda-beda ini kan. Jadi harus dihitung satu persatu semua. Kalau dari kintalan Pak itu ini tidak jauh, mungkin katakan 1 kintal 20. Ya. Nah, sekilo itu ini rata-rata 40 biji. Sekilo 40 biji. 10 kilo rata-rata. 400. Kalau 100 4.000. Ya. 2 kali 4 Nah, 8. itu tetap masih kira-kira. Saya kepingin Perkiraan ini paling 5.000 Pak. 5.000 pohon. Oke, nanti hasilnya berapa kita hitung. Buat itu penelitian. Mulai dari hitungan aja. Mungkin. Terus, Pak, ini jambunya yang kita nanam dulu. Iya, yang bibit dari itu Pak. Oh ya ini. Ini Udah, kan udah belum panen. 2 tahun. Iya, itu dulu tahun berapa? Ini jambu biji dikasih siapa itu? Kan saya tuh bawa ke Pak bibit jambu, Ya. buah udah berbuah itu mah dari Cihideng buahnya. Ya. Mati sebelum tumbuh berkembang. Nah ini teman-teman kebunnya Pak Sarip. Saya lagi di kebun. Jadi di sini ini dulu petani ya kenalnya nanam sayur aja semua hampir. Bukan masalah apa-apa lebih untung atau lebih bagus enggak. Mereka karena terbawa oleh pengetahuan sebelumnya saja. Nah kata Pak Sarip juga begitu. Nah begitu petani itu dikasih bibit buah ya enggak nolak nih contoh. Ini banyak sekali alpukat 3-4 tahun lalu sebagian sudah panen. Ini duren hasil sumbangan tapi tidak semuanya yang dari Pak Sarip dari Yayasan Odesa. Tapi kita nanam ratusan ribu pohon, lebih 400.000 pohon buah dan 500.000 bibit kopi itu sampai hutan sana kita sebarkan ke petani. Jadi petani itu sebenarnya tidak stagnan, tidak sifatnya menolak hal-hal yang baru. Bahkan kalau temuan-temuan saya mulai dari cara berpikir atau cara bertindak itu penuh eksperimen. Hanya saja untuk eksperimen itu tidak tiba-tiba tumbuh dengan sendirinya seperti pohon, tanaman itu juga harus ada faktor eksternal yang membawa. Makanya ini kalau Pak Sarip itu petani yang nilainya plus itu ada 3. Kalau yang lain oke, nerima bibit. Kalau Pak Sarip mikir ini bibitnya apa, terus targetnya bagaimana, bisa nggak lebih cepat. Nah jenis-jenisnya bisa nggak ditambah. Nah, makanya dia selalu rewel kalau sama saya pengen minta bantuan. Dulu beliau nggak mau nanam duren karena belum ngerti. Saya jelaskan langsung dia tergerak dan akhirnya nanam duren. Cuman ya belum panen karena baru 2 tahun. Kalau yang lain sudah alpukat, jeruk juga banyak, jambu juga mau dia tanam. Tetap dicoba. Kelebihan yang kedua dari Pak Sarip adalah orangnya mau ngerti bagaimana tata kelola pertanian itu. Kalau jadi petani itu ya bukan sekedar nyangkul dan nanam. Selain merawat juga harus mengembangkan. Tidak bisa juga mengandalkan beberapa jenis komoditi. Dan tidak perlu juga meninggalkan tanaman yang sebelumnya. Misal seperti pisang. Pisang itu produktivitasnya tinggi dan bisa membackup
kebutuhan biaya-biaya para petani ya. Iya. Itu kan tanaman lama, Tanaman tapi lama. tidak perlu ditinggalkan gitu Iya. loh. Karena bisa membantu, tapi juga tidak perlu kalau kita berpikir yang maju kata Pak Sarif itu ya hanya nanam pisang saja, itu tidak mungkin juga maju. Jadi memang harus Dikelola. macam-macam tambal sulam. Nah, yang ketiga kelebihannya Pak Sarif itu mau memberikan ilmu pengetahuan dan mau mencari. Jadi ini yang membuat saya sering datang ke sini karena ada pikiran-pikiran yang segar dan masuk akal. Nah, kalau pertama-tama kenal dengan petani itu mungkin untuk membuka katup isi ilmunya itu tidak semudah ngomong dengan para dosen, peneliti atau harus ada cara pendekatan. Terus harus tepat cara bertanahnya sehingga nanti akan muncul hal yang menarik dari pengetahuan lokal yang kita kenal. Nah, ini istilah pengetahuan lokal itu sering berbeda dengan pengetahuan yang sifatnya saintifik atau kutubnya itu yang disebut teori dengan praktik. Nah, petani itu kaya pengetahuan tapi bukan pengetahuan yang dimaksud sains itu yang ada rumus, prosedur, termasuk juklak juknis. Di petani tidak begitu ilmunya. Ilmu yang ada di petani itu hasil dari eksperimen, pengalaman. Makanya petani itu kadang-kadang kurang mendengar kalau dikasih teori, tapi dia tidak praktek karena hidupnya itu sudah kecanduan dengan pengalaman. Jadi Pak Sarif misal dikasih Pak kalau nanam begini-begini, dia mau mendengar, mau menerima dan yakin kalau itu benar kalau sudah terhubung dengan pengetahuan yang dia jalani. Tapi dia mau mendengar, belum tentu menjalankan manakala yang didengar itu adalah belum pernah dia alami. Jadi ini yang saya dapatkan dari hubungan dengan para petani. Ya, kita harus terus komunikasi untuk saling membangun kepercayaan. Pak Sarif percaya dengan alpukat karena setelah dia olah hasil ada hasil. Dan saya dulu bilang udah kalau soal pasar nggak usah takut. Nah, petani dulu sebagian yang pesimis ya nggak percaya, wah takut nggak bisa menjual. Ternyata faktanya nggak usah dipromosikan juga banyak yang Gampang. datang gampang. Waktu menanam pepaya juga begitu, wah nanti jualnya gimana. Udah, yang optimis saja, ayo tanam dulu. Nyatanya sebelum panen benar sudah pada habis pepayanya, entah dimakan burung, dimakan dirinya, dan para pedagang ini datang ke lokasi. Artinya pasar itu akan tercipta dengan sendirinya manakala di ruang lokasi seperti ini ada yang memang dibeli gitu. Harusnya ada barangnya dulu sebelum Ya ada pasar. barang baru bicara pasar. Iya. Jadi bertindak dulu resiko belakangan. Iya. Oke. Atau bertindak dulu sukses pasti mengikuti kan begitu ya Pak? Iya. Oh.